Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan senang sekali kakak kembali bisa melayani adik-adik semuanya walaupun ya seperti saat ini harus lewat online. Tapi nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Tuhan Yesus ada di tempat ini, ada bersama-sama dengan kakak saat ini, tapi Tuhan Yesus juga ada bersama dengan adik-adik semuanya di rumah masing-masing. Bahkan di dalam hati adik-adik semuanya Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus hadir, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Oke, kita akan memulaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dulu. Sama-sama menyanyi. Adik-adik semuanya di rumah siapkan hati, siapkan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena dia Tuhan yang baik, dia sudah memelihara kita, dia sudah menjaga kita di sepanjang minggu yang telah berlalu. Puji Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik semuanya, kakak percaya bahwa kita semua mau bertumbuh subur dan berbuah lebat dan buahnya itu bisa dinikmati, ya, dinikmati oleh sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan terlebih Tuhan Yesus bisa menikmati buah-buah dari kehidupan kita. Mari kakak mengajak kita nyanyi lagi pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh dan buka hati pikiran kita untuk siap menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya bahwa semua karena Tuhan Yesus yang sudah menjaga, sudah melindungi kami, memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun lewat streaming atau online, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, dan setiap pujian penyembahan kami itu semua kami percaya bahwa semuanya naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, membuka setiap pintu hati kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, itu boleh benar-benar tertanam di dalam hati kami, dan bertumbuh menghasilkan buah yang melimpah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap menerima firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan, apakah Alkitabnya sudah siap? Kalau belum, silakan ambil Alkitabnya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, siap? Oke, adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kakak akan bacakan ayat ini. Kita sama-sama baca, adik-adik baca di rumah, dan dari sini kakak juga akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya atau perikopnya yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 1 mulai, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, supaya dombaku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Oke, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya yaitu domba yang hilang. Ya, domba yang hilang. Itu judulnya. Nah, adik-adik semuanya, dalam
firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang gembala yang memiliki domba. Memiliki domba. Dombanya ada 100, dikatakan 100, dan kemudian yang satu dari yang 100 itu hilang. Nah, ada pelajaran yang akan kita sama-sama belajar dari cerita atau perumpamaan tentang gembala dan domba yang hilang ini. Oke, gembala ini merupakan gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Kemudian domba-domba ini adalah gambaran dari setiap kita, ya, semua manusia, orang-orang berdosa. Nah, orang yang berdosa itu digambarkan seperti domba yang hilang atau tersesat. Nah, adik-adik semuanya, terkadang dalam hidup kita bisa tersesat, kita bisa terhilang seperti itu. Kita bisa berdosa, kita bisa melakukan kesalahan. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus itu tidak suka dengan dosa. Tuhan Yesus tidak suka dengan dosa, tapi bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak menyukai kita semua, ya, adik-adik semuanya, dan juga termasuk kakak. Dia memang membenci dosa, tapi dia bukan berarti karena kita berdosa terus dia tidak mau bergaul dengan kita, tidak mau berjumpa dengan kita. Justru karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita ini tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya dosa. Nah, sebagai orang-orang yang berdosa, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa-dosa kita dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri, ya. Dengan kemampuan kita sendiri, tidak bisa. Nah, karena kita terkadang jatuh, kita terkadang bikin salah, bikin dosa, oleh sebab itu Tuhan Yesus itu justru mau membebaskan kita semuanya. Tuhan Yesus mau membebaskan adik-adik, mau membebaskan semua orang yang ada di dalam dosa. Mau membebaskan semua orang yang ada di dalam dosa, termasuk kalau yang bikin dosa atau bikin salah itu adalah kita sekalian. Tuhan Yesus peduli. Ya, Tuhan Yesus mau supaya kita semuanya dibebaskan, supaya kita semua dilepaskan dari setiap keterikatan, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk yang mungkin ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau melepaskan kita. Nah, kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita punya Tuhan itu peduli, ya. Kita punya Tuhan itu ya seperti gembala tadi, ya. Karena memang Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Ya. Tuhan Yesus gembala yang baik, dia peduli dengan domba-dombanya. Siapakah domba-domba dari Tuhan Yesus? Yaitu adik-adik sekalian. Termasuk kakak juga. Kakak juga adalah domba dari Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kita tersesat, kita terhilang, Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak mau domba-dombanya ada yang hilang, ada yang tersesat. Oleh sebab itu, kalau misalnya ada yang terhilang, ada yang tersesat, dia pasti akan mencari kemanapun. Tuhan Yesus pasti akan mencari domba-dombanya yang hilang, yang tersesat, dia akan mencari sampai dia menemukannya. Nah, kalau dia sudah menemukan domba yang tersesat, domba yang terhilang, maka dia bersukacita, ya. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, ketika gembala itu menemukan dombanya yang hilang, wah, sangat besar sukacitanya, ya. Bahkan dia menggendong
domba tersebut di atas bahunya. Ya, dia sangat girang, dia sangat senang ketika dia menemukan dombanya yang hilang tersebut. Oke, nah demikian juga dengan hidup kita. Ya, ketika kita ada di dalam keadaan terhilang, kita dalam keadaan berdosa, maka Tuhan Yesus itu pasti akan mencari kita sampai dia menemukan kita kembali. Ya, dia mengangkat kita, ya, dia membawa kita kembali, ya, dari jalan yang salah, dari jalan yang sesat ke jalan yang benar, dan dia akan menuntun kita, ya, menuntun kita. Itulah Tuhan Yesus, ya. Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat mengasihi setiap kita. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik semuanya, mengasihi kakak juga, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakek nenek, semuanya Tuhan Yesus kasihi. Oke, sekarang bersyukur tidak kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Pasti sangat bersyukur. Kita pastinya sangat berterima kasih, ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli, ya. Tuhan yang tidak sama sekali tidak pernah membiarkan kita. Ya. Bahkan mungkin ketika kita dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendirian, bahkan mungkin dalam keadaan mungkin lemah, kita sakit, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Tuhan Yesus hadir. Ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita tidak bisa melihat kehadirannya, ya. Tidak bisa melihat kehadirannya dengan mata kita, ya, mata jasmani kita. Tetapi dengan iman kita, ya, kita bisa atau kita percaya bahwa dia itu ada, ya. Karena firman Tuhan katakan demikian, ya, Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita, ya, ada di tengah-tengah kita. Oke, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini sangat bersyukur, ya, kita punya Tuhan yang adalah gembala yang baik buat setiap kita. Ya, puji nama Tuhan, biarlah adik-adik semuanya yang saat ini ya mungkin tidak bisa seperti biasa, ya kita tidak bisa seperti biasa bertemu langsung ibadah sama-sama di gereja pada hari Minggu, ataupun ya seperti biasa ada rayon-rayon, tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa meskipun secara online seperti ini, streaming, tidak apa-apa. Untuk sementara waktu kita harus seperti ini, tapi percayalah bahwa suatu hari nanti, ya kita tidak tahu kapan, percayalah bahwa kita kembali akan bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, ya kita akan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Untuk saat ini tetap, ya adik-adik semuanya meskipun ada di rumah tetap harus berdoa, ya berdoa sama Tuhan Yesus, tetap harus rajin baca firman Tuhan, tetap harus melakukan, ya, hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau adik-adik dalam keadaan, ya, mungkin merasa jauh dari Tuhan seperti itu, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tadi seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita semuanya, ya, Tuhan Yesus ada, ya bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam hati kita, ya. Dia rindu untuk memberkati setiap kita, anak-anaknya, ya. Dia rindu untuk menuntun kita, menuntun jalan kita, mengarahkan kehidupan kita. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik yang senantiasa rindu untuk memelihara domba-dombanya, dan domba-dombanya adalah kita semua, ya. Kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Kita akan bersyukur, ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berterima kasih, ya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menjadi gembala kita yang baik, ya. Gembala kita yang baik. Puji nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, puji Tuhan adik semuanya, kita akan menutup ibadah singkat kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami boleh mengetahui bahwa kami punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang adalah gembala kami. Kami adalah domba-dombanya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika kami ada di dalam lembah kekelaman, ketika kami mungkin terhilang, tersesat, kami bersyukur karena kami punya gembala yang begitu baik, yang tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan sendiri. Engkau senantiasa mencari kami, Engkau mau membawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar jika kami ada di jalan yang salah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus segenap kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami mau dipimpin oleh Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang baik. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus dalam segala hal, baik dalam hal-hal jasmani, terlebih dalam hal-hal rohani. Berkati kami dalam pendidikan kami, Tuhan Yesus menolong, dan berkati juga kesehatan kami. Jika di antara kami ada yang sakit, ada yang lemah, Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan kami oleh kuasa Tuhan Yesus yang ajaib, sehingga kami kembali boleh sehat, kuat, beraktivitas, dan terlebih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Berkati keluarga-keluarga kami, orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan, Tuhan Yesus kiranya menolong. Teman-teman kami semuanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan bahkan gereja kami, gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Tenggarong, Tuhan juga memberkati, demikian juga gembala kami, wakil gembala kami, sekeluarga semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu, ini doa kami bersyukur, kami siap untuk melangkah di minggu yang baru yang akan datang ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, karena ada Tuhan kami, ada gembala kami yang baik, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.